Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Fungsi Pengubah Kompleks kelas 5A. Saya Asyafira Rahmadani dengan NIM akhir 07. Saya Dina Rahmanisa dengan NIM 1123017000023. Kami di sini ingin menjelaskan mengenai materi transformasi linear dan juga transformasi bilinear. Sebelum ke definisi, ada hubungannya juga ini fungsi suku banyak dengan transformasi linear, yaitu PZ sama dengan A0 Z pangkat N ditambah A1 Z pangkat N dikurang 1 ditambah sehingga ditambah A N dikurang 1 dikali Z ditambah A N sama dengan W, dengan A0 tidak boleh sama dengan 0, A1, titik-titik hingga AN merupakan konstanta kompleks dan N adalah bilangan bulat positif yang disebut derajat dari polinom. Fungsi suku banyak ini memetakan setiap bilangan kompleks Z ke suatu bilangan kompleks baru yaitu W, sehingga dapat ditulis W sama dengan PZ. Jika derajat tertinggi polinom tersebut adalah 1, maka fungsi itu berbentuk W sama dengan AZ ditambah B dengan A, B merupakan elemen bilangan kompleks dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka transformasi linear merupakan pemetaan dari bilangan kompleks Z ke bilangan kompleks baru yaitu W yang berbentuk W sama dengan AZ ditambah B, dengan A dan B adalah bilangan kompleks serta A tidak sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada pembuktian. Untuk yang rumus umumnya itu kan ada rumus umum darat geometri. Nah, rumusnya yaitu Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R, dengan keterangannya untuk A sama dengan suku pertama, lalu untuk R sama dengan rasio, dan untuk N sama dengan banyaknya suku. Nah, langkah yang pertama yaitu kita mensubstitusi R sama dengan Z. Untuk fungsi kompleks, R-nya itu kita ganti dengan 1 per Z ya. Maka Sn sama dengan A dikali 1 dikurang 1 per Z pangkat N per 1 dikurang 1 per Z. Setelah itu penyebutnya kita dapat sederhanakan. Jika disederhanakan, 1 dikurang 1 per Z sama dengan Z dikurang 1 per Z. Lalu kita dapat mensubstitusi kembali menjadi Sn sama dengan A dikali 1 dikurang 1 per Z pangkat N per Z dikurang 1 per Z. Maka Sn sama dengan A dikali Z dikali 1 dikurang 1 per Z pangkat N per Z dikurangi 1. Ketika Z cukup besar atau 1 per Z pangkat N sangat kecil, maka 1 per Z pangkat N kongruen 0. Dengan demikian, yaitu ekspresi yaitu 1 dikurang 1 per Z pangkat N kongruen 1, sehingga Sn kongruen Z per Z dikurang 1. Selain itu dapat pula ditulis menjadi Sn sama dengan A0 Z pangkat N dikurang A0 Z pangkat N dikurang 1 dikurang sehingga ditambah A0. Jadi Sn sama dengan AZ ditambah B dengan A dan B konstanta kompleks. Atau sama juga W sama dengan AZ ditambah B. Fungsi linear dapat dipandang sebagai komposisi dua transformasi, yaitu W1 sama dengan AZ dan W sama dengan W1 ditambah B sama dengan AZ ditambah B. Misalkan Z sama dengan R cis T sama dengan modulus Z kali cis kali argumen Z. Lalu A sama dengan rho P cis theta sama dengan modulus A kali cis kali argumen A.
Lalu maka transformasi W1 sama dengan AZ, yaitu W1 sama dengan AZ sama dengan rho cis theta dikali rho R cis T. W1 sama dengan AZ sama dengan modulus A dikali cis kali argumen A dikali modulus Z kali cis kali argumen Z sama dengan modulus A dikali modulus Z cis dikali argumen A ditambah argumen Z, menghasilkan modulus dari W1 yaitu sama dengan modulus A dikali modulus Z, dan argumen dari W1 sama dengan argumen A ditambah argumen Z. Maka hal ini dapat diartikan bahwa transformasi W1 mengakibatkan modulus Z memanjang atau memendek sebesar modulus A dan Z rotasi sejauh argumen A. Jika modulus A kurang dari 1 dan maka modulus Z memendek. Jika modulus A lebih dari 1 maka modulus Z memanjang, dan modulus Z tetap jika modulus A sama dengan 1. Dimisalkan juga B sama dengan B1 tambah IB2, maka B1 mengalami pergeseran horizontal sejauh B1 dilanjutkan pergeseran vertikal sejauh B2 untuk menghasilkan W sama dengan W1 ditambah B. Nah, transformasi linear W sama dengan AZ tambah B, titik Z mengalami pensakalaan sebesar modulus A, rotasi sejauh argumen A, dan pergeseran sejauh B. Lalu selanjutnya di sini ada contoh soal, yaitu tentukan hasil transformasi linear faktor Z sama dengan XY dari titik Z sama dengan X ditambah Y oleh fungsi W sama dengan FZ sama dengan 2IZ ditambah 1 dikurang I. Karena soalnya mencantumkan gambarnya itu seperti ini, panahnya berhenti di titik X-nya 2 dan Y-nya 2, maka Z sama dengan 2,2. Lalu transformasi Z ke IZ. Nah, I-nya itu yaitu rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Untuk aturan rotasi 90 derajat yaitu titik X, Y, maka berotasi menjadi negatif Y, X, maka 2,2 menjadi negatif 2,2. Nah, ini merupakan grafiknya ya, grafik yang sementaranya nih. Setelah berotasi sebesar 90 derajat dan berlawanan arah jarum jam, maka titiknya menjadi negatif 2,2. Nah, setelah itu karena itu baru IZ-nya belum 2 kali IZ, maka kalau 2 kali IZ akan menjadi negatif 4,4. Langkah selanjutnya itu transformasi translasi dari 1 dikurang I, maka 1, negatif 1. Nah, titiknya itu yang tadi negatif 4,4, nah ditranslasiin maka menjadi negatif 4 ditambah 1,4 dikurang 1 sama dengan negatif 3,3. Karena tadi translasinya 1 itu positif dan negatif I itu maka negatif 1, makanya hasilnya itu kita akan mentranslasi atau geser 1 ke kanan, positif 1 ke kanan, dan negatif 1-nya berarti turun ke bawah. Maka jika sudah ditranslasi, hasilnya akan menjadi negatif 3,3. Atau kalian juga dapat mencoba dengan cara yang langsung mensubstitusi fungsi Z sama dengan 2IZ tambah 1 dikurang I, Z. Tadi diketahuinya X tambah Y, Z-nya itu titiknya 2,2, maka Z sama dengan X tambah Y, lalu W sama dengan 2I dikali X tambah Y tambah 1 dikurang I sama dengan 2I X tambah 2I pangkat 2Y ditambah 1 dikurang I. Karena I pangkat 2 itu sama dengan negatif 1, maka
W sama dengan 2IX dikurang 2Y ditambah 1 dikurang I. Nah, sekarang kita dapat memisahkan yang real dan juga imajiner, yaitu akan menghasilkan W sama dengan 1 dikurang 2Y ditambah 1 tambah I dikali 2X dikurang 1. Nah, setelah itu kita dapat mensubstitusi nilai X-nya tadi kan 2 dan Y-nya itu juga 2, maka akan menghasilkan W sama dengan 1 dikurang 2 kali 2 ditambah I dikali 2 kali 2 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 4 tambah I kali 4 dikurang 1 sama dengan negatif 3 ditambah 3I. Maka hasilnya negatif 3,3. Transformasi bilinear. Jadi definisinya yaitu jika A, B, C dan D konstanta kompleks, maka W sama dengan FZ sama dengan AZ ditambah B dibagi CZ ditambah D. Untuk AD dikurang BC itu tidak sama dengan 0. Itu dinamakan transformasi bilinear. Misalkan kita asumsikan C itu tidak sama dengan 0 untuk menghindari persamaan bilinear berubah menjadi persamaan linear. Lalu ada pemetaan bilinear. W sama dengan FZ sama dengan AZ ditambah B dibagi CZ ditambah D sama dengan G bundaran H bundaran K Z merupakan komposisi dari fungsi-fungsi berikut. KZ sama dengan CZ ditambah D, HZ sama dengan 1 per Z, dan GZ sama dengan A per C ditambah BC dikurang AD dibagi C dikali dengan Z. Jadi, transformasi bilinear merupakan gabungan dari transformasi linear yang diikuti dengan transformasi kebalikan dan dilanjutkan dengan transformasi linear sekali lagi. Kemudian ada teorema. Jika Z1 tidak sama dengan Z2 tidak sama dengan Z3 sebarang titik pada bidang Z dan W1 tidak sama dengan W2 tidak sama dengan W3 sebarang titik pada bidang W, maka terdapat fungsi transformasi bilinear yang memetakan Zj ke Wj dengan J sama dengan 1,2,3 adalah sebagai berikut, yaitu W dikurang W1 dikali W2 dikurang W3 dibagi W dikurang W3 dikali W2 dikurang W1 sama dengan Z dikurang Z1 dikali Z2 dikurang Z3 dibagi Z dikurang Z3 dikali Z2 dikurang Z1. Baik, kita akan membuktikan teorema yang tadi berbentuk seperti ini ya. W dikurang W1 dikali W2 dikurang W3 dibagi W dikurang W3 dikali W2 dikurang W1 itu sama dengan Z dikurang Z1 dikali Z2 dikurang Z3 dibagi Z dikurang Z3 dikali Z2 dikurang Z1. Dan ingat di definisi sebelumnya bahwa W itu sama dengan AZ ditambah B dibagi CZ ditambah D. Jadi untuk W1 itu sama dengan AZ1 ditambah B dibagi CZ1 ditambah D. Untuk W2-nya yaitu AZ2 ditambah B dibagi CZ2 ditambah D. Dan untuk W3-nya yaitu AZ3 ditambah B dibagi CZ3 ditambah D. Nah, sekarang kita sebelumnya itu dengan syarat AD dikurang BC itu tidak sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita buktikan dulu yang ini, yang pertama, W dikurang W1. Oke. W dikurang W1. Nah, kita tuliskan W-nya ini ya. Z ditambah B dibagi CZ ditambah D. W1-nya kita tuliskan juga, yaitu AZ1 ditambah B dibagi CZ1 ditambah D. Nah, kalau seperti ini kita samakan dulu penyebutnya ya. Jadi penyebutnya itu kita kalikan CZ ditambah D, kita kalikan dengan CZ1 ditambah D. Nah, CZ ditambah D dikali CZ1 ditambah D, kita bagi dengan CZ ditambah D, kemudian kita kalikan dengan AZ ditambah B, sehingga menghasilkan AZ tambah B kali dengan
C Z1 ditambah D. Nah, lalu kita kurang dengan CZ ditambah D dikali CZ1 ditambah D, kita bagi dengan CZ1 ditambah D, kemudian kita kalikan dengan pembilangnya yaitu AZ1 ditambah B. Nah, sehingga menghasilkan AZ1 ditambah B kali dengan CZ ditambah DG. Langsung saja kita kali pelangi atau kita distribusikan. AZ dikali CZ1 menghasilkan ACZ Z1 tambah AZ dikali D jadi AZD, lalu ditambah dengan B dikali CZ1 jadi BC Z1, B dikali dengan D jadi BD. Ini juga sama ya caranya, jadi kita kurang dengan AZ1 dikali CZ1 menjadi ACZ Z1, lalu kurang AZ1 dikali dengan D jadinya AZ1D, kita kurangkan B dikali negatif CZ jadi BCZ, lalu B kita kalikan dengan negatif B jadi kurang BD. Nah, dibagi dengan penyebutnya ya, tetap ya, itu CZ ditambah D dan dikali CZ1 ditambah D kurang ya, sama dengan. Nah, ini ada yang bisa kita coret ya. Jadi kita bisa ACZ1 dikurang ACZ1, ini habis. Oke. Lalu ada lagi yang habis itu BD dikurang dengan BD, ini juga habis ya. Jadi kita sisanya yaitu ada AZD ditambah BCZ1 dan Z1D kurang BCZ. Bisa kita tuliskan yaitu dengan AZD kita kelompokkan yang D dengan yang BC. Jadi kita tuliskan jadi AZD dikurang AZ1D kemudian ditambah BCZ1 dikurang BCZ. Kita bagi dengan tetap ya penyebutnya CZ tambah D dan CZ1 tambah D. Oke. Nah, ini kan ada AZD dikurang AZ1D, ini kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi AD kan dengan Z kurang Z1 ya. Dan untuk BC juga ya. Jadi BC kita tuliskan jadi ini yang tadi dikurang BC Z kurang Z1 dan penyebutnya juga sama ya. CZ tambah D dikali dengan CZ1 ditambah D. Oke. Nah, ini karena keduanya itu mengandung Z dikurang Z1, jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Menjadi dibuka kurung AD dikurang BC, kemudian kita kalikan dengan Z dikurang Z1. Bagi penyebutnya tetap kita tuliskan ya. CZ tambah D terus CZ1 ditambah D. Nah, ini untuk W1 kita sudah ketemu, W dikurang W1 kita sudah menemukan ya. Untuk W2 dikurang W3, lalu W dikurang W3 dan juga W2 dikurang W1 itu caranya sama seperti W dikurang W1. Oke, tadi kita sudah mencari nilai dari W dikurang W1, W2 dikurang W3, W dikurang W3, W2 dikurang W1. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuktikan teorema ini, apakah W dikurang W1 dikali W2 dikurang W3 dibagi W dikurang W3 dikali W2 dikurang W1 itu menghasilkan Z dikurang Z1 dikali Z2 dikurang Z3 dibagi Z dikurang Z3 dikali Z2 dikurang Z1. Nah, ini sudah saya tuliskan, kita substitusikan ya nilainya. Nah, untuk selanjutnya ini kan yang di atas tuh perkalian, jadi langsung saja kita tulis. Nah, jadi bisa kita tuliskan menjadi AD dikurang BC Z dikurang Z1 AD dikurang BC Z2 dikurang Z3 lalu dibagi dengan CZ tambah D CZ1 ditambah D CZ2 ditambah D CZ3 ditambah D. Untuk karena ini kan pembagian bentuknya, jadi bisa kita pindahkan ke atas tapi dibalik. Nah, jadi kalikan dengan ini
jadinya yang di bawah sini itu di atas. Kita tuliskan ya, menjadi CZ tambah D kali CZ3 ditambah D, langsung kita kalikan ya, kali CZ2 ditambah D CZ1 ditambah D dibagi, nah yang jadi penyebutnya itu yang di atasnya ini. Oke, kita tuliskan ya, AD kurang BC dikali Z kurang Z3, AD kurang BC Z2 kurang Z1. Nah, ini sudah kita tulis. Untuk selanjutnya yaitu kita bisa gabungkan dulu ya, kita mengurutkan dulu biar lebih enak. Oke, jadinya gini, AD kurang BC Z kurang Z1, AD kurang BC Z2 dikurang Z3, lalu CZ tambah D CZ3 ditambah D, CZ2 ditambah D CZ1 ditambah D bagi, nah ini kita gabungkan saja ya, tapi untuk yang AD dikurang BC itu kita taruh depan. Jadi AD dikurang BC kali Z dikurang Z3 dikali AD dikurang BC kali Z2 dikurang Z1, lalu yang ini CZ ditambah D CZ1 ditambah D dikali CZ2 ditambah D dikali CZ3 ditambah D. Nah, kalau seperti ini kita tinggal menghitung saja, jika ada yang sama bisa kita coret. Nah, ini AD dikurang BC, ini ada, jadi ini habis, ini juga habis. Untuk CZ ditambah D juga habis ya, ini habis, juga habis. Oke. Ini juga habis ya. CZ1 ditambah D, ini juga CZ3 ditambah D, jadi hasilnya menyisakan Z dikurang Z1 kali Z2 dikurang Z3 dibagi ini Z dikurang Z3 dikali dengan Z2 dikurang Z1. Jadi ini terbukti ya bahwa nilai dari W dikurang W1 dikali W2 dikurang W3 dibagi W dikurang W3 dikali W2 dikurang W1 itu hasilnya adalah Z dikurang Z1 dikali Z2 dikurang Z3 dibagi Z dikurang Z3 dikali Z2 dikurang Z1. Maka terbukti. Terus selanjutnya kita ada contoh soal, yaitu carilah bayangan setiap titik Z sama dengan 0, 1, I, negatif I di bawah pemetaan W sama dengan negatif IZ ditambah 2 dibagi Z ditambah I. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Itu pertama kita cari untuk Z sama dengan 0. Jadi kita substitusikan nilai Z ini ke W, fungsi W tadi. Jadi W sama dengan negatif I dikali 0 ditambah 2 dibagi 0 ditambah I. 0 dikali negatif I itu hasilnya 0. Lalu kita tuliskan 2, jadi 2 per 0 tambah I itu I. Maka W sama dengan 2I, lalu kita kali sekawan dengan I per I. Jadi 2 dikali I itu 2I, I dikali I itu I kuadrat, hasilnya sama dengan negatif 1. Jadi W sama dengan negatif 2I. Lalu selanjutnya, untuk yang kedua ini kita mencarikan dari untuk Z sama dengan 1. Jadi W sama dengan negatif I dikali 1 ditambah 2 dibagi 1 ditambah I. Jadi W sama dengan negatif I dikali 1 itu negatif I 2. 2-nya tetap ya, jadi 2 dikurang I dibagi 1 ditambah I. Nah, kita sama kalikan sekawannya, jadi 2 dikurang I dibagi 1 ditambah I dikali 1 dikurang I dibagi 1 dikurang I. Langsung kita kalikan saja, kita menggunakan metode distributif ya. 2 dikali 1 itu 2, 2 dikali negatif I itu min 2I, min I dikali 1 min I dikali min I itu hasilnya min 1 dibagi 1 dikali 1 1 dikali negatif I I dikali 1 itu I, dan I dikali negatif I itu negatif I kuadrat. Nah, kita jumlahkan, kita hitung langsung ya. Ini
Jadi W sama dengan 1 dikurang 3I per 1 dikurang negatif 1. Negatif 1 ini dari negatif I kuadrat. Jadi W sama dengan 1 dikurang 3I per 2. Nah, untuk selanjutnya ini yang Z sama dengan I. Sama caranya seperti sebelumnya ya. Jadi W sama dengan negatif I dikali I ditambah 2 per I ditambah I. Jadi W sama dengan 1 ditambah 2 dibagi 2I. W sama dengan 3 per 2I. Kita kali kawan dengan I per I. Jadi 3 dikali I itu 3I, 2I dikali I itu negatif 2. Jadi hasilnya W sama dengan negatif 3 per 2I. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir itu untuk Z sama dengan negatif I. W sama dengan negatif I dikali negatif I ditambah 2 dibagi negatif I ditambah I. Negatif I dikali negatif I itu hasilnya negatif 1 ditambah 2. Negatif I ditambah I sama dengan 0. Jadi W sama dengan min 1 ditambah 2 itu 1. Ini habis, jadi 1 per 0 itu tidak terdefinisi.